perempuan ada satu sisi yang kadang enggak bisa diterima sama semua pihak. Iya. Kita berdialog dan ya ini mungkin itu caranya ya, supaya tetap langgeng. Oh, iya. Tapi pekerjaan rumah ngerjain nggak? Ngerjain. Sekarang tugas saya itu tiap malam Oke. adalah pencuci piring. Oh, iya. Sama kalau Sabtu Minggu ngepel. Yo, teman-teman di Opini Berti, kali ini kita ketemu lagi di other side-nya gitu ya, di sisi lain dalam rangka Hari Kartini ini ya, sebentar lagi gitu kan. Kartini berapa sih? 21 April ya? 21 April gitu ya. April, Ibu kita Kartini ya. Ibu kita Kartini. Iya. Ibu Harum namanya. Iya. Namanya Harum. Kartini atau harum? Ibu Kartini cuman harum namanya gitu. Nah, kita lagi ngomong dengan ini dan temanya tentang emansipasi perempuan, tapi kita mau spesifik kali ini. Nih, Oke. makanya kita ngundang Bang Bistop di sini sama Kak Nike gitu ya. Halo. Ini cerita Halo, soal iya. ini other side soal perempuan di dunia karir. Nah, struggle-nya kayak Oke, gimana. Nah, iya. ada Kak Nike sekarang dulu dari mulai berkarir sejak kuliah ya Kak ya berarti ya? Saya kuliah tingkat 2 sudah bekerja di bank. Oke, udah Iya. Bang. Waktu itu sebagai teller ya langsung. Saya waktu itu pertama sebagai teller. Iya. Sekarang sudah jadi Saya sekarang regional. berkarir sebagai regional director, Oh, pegang ya. Jawa Barat, di salah satu bank swasta. Dari paling bawah sampai sekarang udah di paling atas gitu. Betul, bener ya, jadi bener. Dari awal sampai ini di sana orangnya setia berarti kan kayak ini. Setia di bank kerjanya. Kalau Bistro kerja juga sekarang kan di bidang Kerja. IT ya. Nah. Istrinya juga bekerja. Pekerja profesional Oke, tapi nggak oke. di perusahaan apapun. Oke, nah ini kita mau menarik nih, kita mau bahas sedikit ya struggle-nya perempuan di dunia karir seperti apa. Nah kalau ini boleh cerita sedikit Kak. Kak dulu berarti kan kuliah kan sambil kuliah dan sambil merantau ya itu ke Bandung ya. Betul, Ya, betul. Jadi dari Purwakarta ya berarti. Gimana Saya dari kota kecil. Ya. Gadis kampung katanya gitu ya. Oke, Gitu. dari Purwakarta. Lulus SMA, saya pergi ke Bandung. Kalau orang pergi ke Bandung mau kuliah kan, kalau saya pergi ke Bandung saya mau kerja. Oke. Iya, saya tadinya bekerja ngelesin anak-anak sekolah. Oh, privat gitu ya. Dan saya sempat pernah tinggal di gereja Bethel Tabernakel yang di Cisokan situ. Oh tinggal di gereja. Iya, Oke. ya. Jadi kalau Sabtu Minggu orang-orang Ibadah. santai-santai lah ya. Kalau saya Sabtu Minggu harus bangun lebih pagi karena tempatnya mau dipakai ibadah. Oh. Ya, oke. Lalu setahun kemudian saya kuliah karena sudah punya penghasilan. Lalu tingkat 2 saya diterima bekerja di bank sebagai Oke. teller. Itu tahun berapa Kak ya berarti tahun 91, 92 gitulah ya. Belum reformasi. Belum, mulai ini. iya, belum reformasi, iya. Orang-orang udah mulai mendebak nih umurnya berarti. Umurnya udah mau pensiun. Iya, tapi semangat Ya. masih muda. Oke. Jadi waktu jadi teller dan dari awal gitu dan itu struggle kan terus ke jenjang karir berikutnya ya. Betul. Jadi kalau di bank hampir semua posisi saya pernah coba. Oke. Jadi saya pernah di customer service, saya pernah di analis kredit, saya pernah jadi marketing funding, saya pernah jadi marketing kredit, saya pernah di premier banking, malah Oke. saya pernah pegang satu posisi di salah satu bank sebagai pilot project untuk mengembangkan premier banking. Oh. Iya. Lalu saya pernah pegang area. Dan terakhir saat ini saya menjabat sebagai Regional Director membawahi semua sisi bisnis dari satu bank swasta. Jadi kayaknya kalau bisa di ini ya ada tiba-tiba yang kosong nih, nah kan gaji yang isi gitu bisa ya gitu. Bisa dipindahin gitu ya. Bisa langsung dipindahin karena udah pernah semua ngerjain gitu kan. Nah, ini pertanyaannya kita mau masuk ke inti soal Kartininya nih Kak gitu. Struggle nggak sih sebagai seorang perempuan atau Kak Nika ngeliat beda nggak sih seandainya kalau saya laki-laki di posisi itu atau gimana ada selama perjalanan karirnya kalau ngeliat? Sangat berbeda ya. Kalau seorang pemimpin laki-laki itu sudah biasa kali ya. Oke. Tapi kalau seorang pemimpinnya itu perempuan, ada satu sisi yang kadang enggak bisa diterima sama semua pihak. Iya, saya punya pengalaman satu kali salah satu tim saya laki-laki yang usianya lebih tua dari saya. Dan masa kerjanya lebih lama dari saya, iya. Kalau hanya dengan telepon dan kata-kata biasa, suruh pindah ruangan aja susahnya minta ampun. Oke. Iya. Jadi harus datang. punya trik
untuk bisa memastikan bahwa orang ini harus pindah dan saya atasannya. Itu nggak mudah. Dan itu akan beda kalau menurut Kanika kalau laki-laki atasannya. Jadi beda. Maksudnya kalau Kanika Beda. gitu. Perilakunya beda gitu kan. Iya. Iya, iya. Jadi agak berbeda lah waktu itu. Mudah-mudahan Sekarang ini udah. saya minta maaf nih sama bapak-bapak. Mudah-mudahan nggak semuanya seperti itu. Hanya waktu itu aja saya mengalaminya. Oke. Lalu gimana tuh? Ngalamin nggak kayak gitu? Ada perbedaan gitu. Lalu dunia IT apalagi kan jarang kan cewek kan ya kalau ini. Dia sih sebenarnya jarang sekarang cewek. Cuman kalau mau masuk, menurut gue sih kalau mau masuk menjadi engineer wanita sekarang mungkin saat yang tepat gitu. Oke. Karena Udah lebih setara sekarang. bukan lebih setara, lebih kayak kan biasanya itu orang IT berkibatnya bisa keluar gitu. Dan mereka lebih terbuka gitu ya menurut gua ya. Dan nggak terlalu apalagi kalau misalnya startup itu mereka nggak terlalu gender. Jadi mungkin malah ngomongnya Lebih bebas ya sekarang. ya mungkin kalau ngeliat orang di luar, oh mereka di sana di Google atau di mana udah mulai ngeliatin soal kesetaraan gender atau ya mendorong perempuan gitu. Di sini mungkin akan ngikut-ngikut juga gitu dan Oh, lebih gampang Dan lebih untuk- cepat ya lebih cepat transfernya gitu ya dibandingin perusahaannya gini. Gitu. lebih daripada perusahaan yang Tapi kalau di Indonesia masih jarang kan kalau melihat. masih jarang, cuman kayak petinggi Gojek juga udah banyak yang Oh, cewek-cewek gitu kan. oke. Maksudnya dari kalau lu Nah. cari lihat tahu lebih banyak ya ada aja gitu Iya. walaupun nggak banyak ya. Iya. Dan lu merasa beda nggak kalau di atasannya itu seorang laki-laki atau perempuan ada perbedaan nggak kalau di lingkungan? Nggak ada sih kalau buat gua. Kalau gua makan udah lebih baru generasinya Iya. berarti ini kayak Iya. gitu. makan gua ada di posisi mungkin atasan gua lebih muda dibanding gua. Oke. Jadi gua nggak terlalu masalah sih kayak gitu. Oh. Oke. Heeh. Dan perempuan. Laki-laki Belum ya? pernah sekarang Oh, kalau belum yang pernah. perempuan. Tapi kebanyakan masih Iya. cowok. Tapi Mas ya, Gimana? pengalaman saya saat ini nih di tempat saya sekarang, boleh dibilang leader-leadernya, headnya yang di under saya itu semua perempuan. Oke. Jadi udah mulai berubah ya Iya, komposisinya. lebih banyak perempuan. Katanya perempuan lebih tough. Oh. Maaf nih, maaf. Ya tapi kan kalau dulu kan ngeliat karirnya gitu kan kayak Iya. kalau karirnya kan misalnya kalau manajer cabang misalnya atau apa kan misalnya kalau perempuan kan jam malam dan Iya. macam-macam itu ini ya sempat jadi Saya halangan. punya pengalaman, Mas, ya. Gimana itu? Waktu saya kan bilang saya dari bawah sekali gitu. Hmm. Saya pernah jadi salah satu branch manager Oke, di cabang. cabangnya tuh di Bandung Utara tuh agak pinggiran. Biasanya kalau sebagai branch manager itu alarmnya itu sama CCTV-nya nyambung ke handphone pribadi, kita ya. gitu ya. Kalau ada apa-apa alarm akan bunyi. Oke. Maka tugas kita harus datang ke cabang tersebut Jam berapapun. jam berapapun untuk Oke. memastikan kenapa bunyi. Kebayang ya? Oke. Kakak waktu itu tinggalnya di Saya tinggalnya di daerah deket Taman Makam Pahlawan situ. Oke, tengah ya. Iya, di baru tengah utara. ya. Gitu. Betul. Hmm. Bayangkan Hmm. harus bawa kendaraan sendiri. Oke. Kalau ada pasangan bisa nganter. Kalau pasangan saya lagi tugas keluar kota, nggak bisa. bisa nganter. Itu. Itu yang dialami oleh seorang wanita yang berkarir. Oke. Nah, berat ya kayaknya. Struggle maksudnya Struggle-nya beda. titik kenapa Kanika nih bisa maksudnya dorongannya apa sih Kak? Nah, gitu. Awalnya kan Karena bisa Oke. sampai sebagai semaju perempuan ini. kadang-kadang gitu Kak. Akhirnya ya udahlah, nggak usah ngambil karir lebih tinggi lagi lah, segini aja gitu. Ya atau Oke. sebenarnya cowok juga bisa Ya, begitu Iya. lah ya. Tapi umumnya kan kadang-kadang perempuan Ya. keluarga kan. Ya, Ah. banyak hal ya Ya. gitu. Kebetulan saya bersyukur buat apa yang saya alami. Sebagai anak paling besar, di mana ketika ayah saya sudah berpulang dahulu dan waktu itu adik-adik saya belum selesai sekolah, ibu Oh, saya oke. juga bukan ibu Masukan yang banyak uang aktif ya. gitu ya. Jadi ibu yang benar-benar ibu rumah tangga, maka tulang punggung keluarga ada di saya. Mau nggak mau saya harus berupaya untuk bisa struggle dan adik-adik saya kan harus sekolah. Betul. Gitu. Itu bakat berarti, bakatku butuh ya. Itu yang bikin kita jadi tough. Iya, jadi memang Iya. ada tuntutan yang memang mau nggak mau harus diterima gitu ya. Betul, gitu. iya. Tapi challenge-nya diterima dan diselesaikan dengan baik tampaknya Ya. kan kalau kan sekarang kan. Kalau ditanya mungkin sekarang bisa disyukuri. Pada waktu ngejalaninnya enggak mudah. Iya, betul. Kadang kalau saya ditanya sama orang-orang apa yang paling kamu inginkan adalah masa-masa di mana waktu kuliah saya bisa bermain. Oke. Tapi nggak sempet ya. Soal Nah, semester sekarang udah kuliah. Sekarang mainnya. Tapi ini fenomena menarik loh, sama aja ya, kayak bisa Iya. juga. Ini kita kemarin waktu itu sempat survei di dunia pendidikan. Gitu. Di level SD, gitu, kepala sekolah perempuan tuh cukup banyak. Gitu. Oh, gitu Hampir ya? berimbang ya. Bahkan kan lebih banyak perempuan. Gitu. Terus SMP mulai berimbang, SMA
kebanyakan udah mulai laki-laki. Oh, gitu ya? Di kampus rektor yang perempuan sedikit sekali ya, paling Iya, nggak nyampe iya. berapa persen gitu. Jadi ternyata katanya gitu Kak. Jadi tantangan terbesarnya adalah pas sudah, terutama kan kalau udah di kampus berarti udah berkeluarga dan ini ya. Rata-rata orang pasti lebih memilih untuk menyerahkan itu ya, karena kan tuntutan harus kerja malam, harus ada diskusi, harus kemana-mana, keluar kota. Itu kadang-kadang perempuan dikasih kesempatan yang lebih sedikit gitu. Karena gini, contoh paling kecil ya, lu pernah nggak ditanya misalnya antara laki-laki di karir sama perempuan di karir? Kalau laki-laki di karir kan pernah ditanya nggak soal bagaimana menjaga keseimbangan di keluarga? Enggak. Jarang kan? Iya. Perempuan pasti ditanya kan? Gitu. Betul, Seolah-olah paling setuju. ngurus keluarga perempuan doang gitu. Berarti itu ada diskriminasi Iya. masih ada ya. Gitu. Iya. Ya Kak sering kan Kak ngeliat gitu kan? Itu setuju. Kadang dalam kehidupan nyata, Iya. ya, ini mungkin pesan buat bapak-bapak juga nih, ya. Bapak ya. muda. Ibu yang bekerja jauh lebih harus banyak effort. Ya. Ketika anaknya sakit, pasti ibunya dulu yang dicari, ya. Ketika sampai di rumah, kan zaman sekarang dua-duanya bekerja nih ya, Betul, betul. ya Mas, gitu ya. Begitu ya. Betul, ya. betul, ya. betul. Dua-duanya bekerja. Nyampe rumah, kadang-kadang dalam tanda kutip suami sebagai laki-laki masih berpikir masak, beresin rumah adalah tugas istri. Wah, nah. Kalau tugas pembantu kali Bu. Mau pembantunya cewek atau cowok gitu. Kadang-kadang nah itu mungkin ini yang harus dihadapi oleh perempuan-perempuan saat ini gitu ya. Jadi bagaimana saya harus menyeimbangkan tugas saya sebagai Rumah peran tangga. saya ya, Peran rumah peran saya tangga. sebagai ibu, dari anak saya sebagai pasangan, dari suami saya sebagai karyawan, dan satu lagi saya juga kan melayani. Iya, Itu butuh apa namanya, butuh keseimbangan. Dan tuntutan untuk perempuan kayaknya lebih banyak ya masih dalam Betul, konteks itu. iya. Iya. Harus kuat. Ngerasain nggak gitu atau gimana? Tuntutannya menurut gua ya mungkin lebih banyak, tapi gini, ada juga yang stigma yang misalnya emansipasi soal wanita kan ya. Cuman ada stigma juga bahwa menjadi bapak rumah tangga itu nggak baik di Indonesia. Iya betul. Itu kadang-kadang gitu Bu. Kadang-kadang gini Kak. Jadi saya punya teman yang biasa mengerjakan pekerjaan domestik. Misalnya dia dulu pas bagi kuliahnya dan pasti kerja sendiri belum menikah, dia biasa nyuci, dia biasa masak gitu kan. Tapi giliran setelah dia menikah gitu, kebiasaan itu hilang karena lingkungannya bilang, ih masa cowok masak sih gitu. Iya. Padahal kan harusnya lebih nggak Sama, masalah kan iya, gitu kan. sama. Masak itu skill, menyuci itu skill. Siapapun Betul. bisa lebih baik dan lebih buruk dalam hal itu. Iya. Betul, Cuman betul. ya itu tadi ya tuntutan tadi ya Kak ya. Betul. Budaya kita masih kayak Iya. gitu kayaknya. Iya. Kebayang nggak ketika tim saya yang laki-laki bilang sama saya gini, Bu, saya izin. Kenapa? Saya mau nganter anak ke dokter, itu aneh. Oh iya, masih dianggap aneh ya? Ya gitu. Tapi itu terjadi juga saat ini. Tapi kalau yang perempuan, karyawan perempuan, Lebih dimaklumi. itu lebih dimaklumi Oke. gitu. Ya itu aja sih sebenarnya. Jadi perjalanan karir seorang wanita di saat ini gitu. Dan masih ada struggle yang lebih ya yang harus dibuktikan ya. Kayak tadi kan Iya. atasan ke bawahan masih harus. Betul. Kalau Sama- dari atasan Pak, Bu, Atasan. maksudnya ngelihat ibu Kak Nike, Kak Nike gitu, apakah ada pembedaan gitu antara peer Kak Nike yang cewek regional cowok? leader yang lain yang cowok gitu. Enggak, Enggak, enggak enggak ada, ada. enggak ada. Dulu pas lagi karir-karir sebelumnya juga enggak? Atau Mungkin kalau zaman dulu ya, karena saya jadi orang marketing lah, seorang Ya, ya. sales gitu ya. Kalau kita mau pergi ke customer, waktunya di malam hari, atasan saya suka gak kasih tuh. Jadi ditemenin deh sama yang lain gitu dan sebagainya. Tapi kalau sekarang harus berangkat, misalnya kunjungan keluar kota atau harus berangkat, ya itu kamu atur, mau perempuan mau laki-laki semua harus melakukan kunjungan keluar kota, memang bagiannya gitu. Jadi tidak ada Iya. merasa diskriminasi itu gimana? Enggak ada. Iya. Dan berarti kita bisa simpulin bahwa mungkin sekarang udah lebih setara ya, walaupun Iya. ternyata memang masih ada tuntutan lebih juga kepada teman-teman perempuan dan masih ada karakter khusus gitu kan. Dan tadi itu masalah di rumah tangga tuh kadang-kadang Iya. bapak minta izin buat anaknya nganter ke ini masih agak susah ya. Gitu. Dan mungkin ada tantangan yang lain. Terus itu gimana kalau di keluarga? Ini rumah tangga kecil Bu, baru kan masih baru. Ya, kalau gue sih sebenarnya karena udah terbiasa dengan ibu yang bekerja dari dulu, jadi tidak punya preferensi yang memandang bahwa Oh, harus ini. cowok yang kerja dan itu gitu. Karena udah terbiasa, jadinya malah sebenarnya istri gue yang nggak terlalu terbiasa, karena dia dari keluarga yang ibunya rumah tangga. ibu rumah tangga, walaupun sebenarnya ibu rumah tangga kan adalah pekerjaan Ya. bukan
pekerjaan penuh waktu lah gitu kan. Bukan nggak ada pekerjaan, Iya. banyak pekerjaan. Pekerjaan penuh waktu kan Bu, Iya, 24 jam gitu. Kalau kita Iya. kerja di kantor 8 jam Iya. gitu kan. Iya. Nah, kayak gitu kan. Jadi mungkin perbedaan di situ, tapi kami berusaha berdialog juga gitu. Gimana caranya supaya saya yang terbiasa dengan wanita ibu yang wanita karir dengan dia yang terbiasa ibunya di rumah gitu. Nah, jadi masih kita berdialog dan ya ini mungkin itu caranya ya, supaya tetap Iya. langgeng. Gitu. Oh, iya. Tapi pekerjaan rumah ngerjain nggak? Kerjain. Sekarang tugas saya itu tiap malam Oh, oke. adalah pencuci piring. Oh, iya. Sama kalau Sabtu Minggu ngepel. Kalau teman-teman sepantaran ketahu nggak malu kan? Nggak malu. Karena gini, menurut saya gini. Saya nonton di Netflix. dokumenter tentang Bill Gates. Nah. Jadi mereka sengaja memang disengajain bahwa si Bill Gates itu tiap malam tetap cuci piring. Oh. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa dia tetap punya tanggung jawab di rumah gitu. Oke. Dan itu menjadi contoh mungkin buat anak-anaknya juga bahwa bukan berarti ibunya yang kerja terus-terusan. Ya. Walaupun bapaknya udah jadi CEO gitu, Ya. tapi dia tetap cuci piring. Saya setuju. Jadi sebenarnya Sportif dari seorang wanita yang berkarir tentunya harus ada yang mendukung di rumah. Ya. Bagaimana kita pulangnya nggak on time, bagaimana kita harus tugas ke luar kota, itu pembagian tugas antara pasangannya. Kalau wanita berkarir berarti suaminya yang di rumah kan. Mungkin ada kadang-kadang terbalik gitu ya. Ganti posisi gitu Iya. jadi bisa ini. Ya jangan jemput anak sekolah. Iya. Nah, ketika anaknya sakit harus merawat. Ini menarik karena mungkin nggak semua keluarga terbiasa ya Kak ya untuk itu. Masih Iya. ada beberapa yang menganggap enggak lah jangan. Ya, lah. makanya mungkin dalam hal ini ketika kita diberi kesempatan, wanita diberi kesempatan untuk bisa bekerja dan ketika dia bisa berkarir, ya pasti ada support dari sekelilingnya. Oke. Ya. Dan itu yang cukup penting berarti ya. Iya, Betul. iya, betul sih. Mungkin kalau nggak suportif mungkin Kak Nika waktu itu nggak akan jadi regional director Iya. ya mungkin ya. Termasuk keluarga ya, Iya, keluarga iya. yang lain, Ah. termasuk teman-teman kita Ya, gitu. biasanya kan gitu ya di keluarga besar kadang-kadang gitu. Keluarga ini mendukung kadang-kadang Iya. keluarga besar itu kok suaminya gitu. Tapi ternyata kita butuh yang suportif seperti itu. Dan kita berharap sebenarnya lingkungan kerja lebih setara ya. Jadi Iya. kesempatan ke depan perempuan berkarir bisa lebih bagus dan Betul. disupport oleh pasangannya juga berkarir dengan ini. Jadi kita bisa ngelihat banyak orang-orang yang di posisi top manajemen nanti ya lebih banyak teman-teman perempuan gitu. Dunia pendidikan juga lebih banyak karena emang butuh keseimbangan itu kan ya. Di Betul. semua profesi kita butuh perspektif yang berbeda dari ini. Banyak kepala, banyak gaya kan berarti kan dan lebih. memberi jadi Katanya kreatif. perempuan itu lebih tekun. Iya sih memang dalam beberapa aspek ya kalau begitu. Jadi ini pesan untuk bapak-bapak. Iya gitu. Jadi jangan gini. Jadi dalam rangka momen ini ya kita tadi ada kesimpulan memang masih ada hal-hal yang belum setara tapi memang kita lihat sekarang lingkungan kerja sudah lebih suportif ya. Kita harapin kedepannya bisa lebih baik lagi gitu ya. Terima kasih buat teman-teman Opini Berti yang sudah menyaksikan ya. Terima Makasih kasih. Bistok udah berbagi juga. Terima kasih Iya. juga Kak Nike ya sudah berbagi dari sudut pandang yang berbeda gitu. Kita akan bahas lagi di obrolan-obrolan berikutnya mungkin dengan Bistok lagi dan Kak Nike lagi di kesempatan ya nanti. Iya. Dan Terima mungkin Pak kasih. Pati juga nanti kesini lagi gitu. Sampai jumpa teman-teman semua. Dadah. Bye.